kepada Allah tidak? Ingat. Kita mau melakukan segala sesuatu di dalam agama kita Islam itu diajarkan, ada yang kalimatnya Allahumma, ada doanya mau tidur, bangun tidur, semuanya ada ya Kak? Iya. Ada. Coba doa bangun tidur apa? Jadi ayana tanwai nusul. Tepuk salut. Salut. Ibu Sari salut. Nah itu tuh bukti bahwa makhluk itu selalu memuji Allah dalam setiap waktu dan setiap detik, hanya Allah di dalam hatinya. Ya, luar biasa kan ya? Ya. Oke. Terus memujinya itu hanya dalam perbuatan kita dan tingkah laku kita juga. Lalu memuji kita dengan kewajiban kita, kalau kita sebagai siswa. Kalau sebagai siswa, cara bersyukurnya kepada Allah atau memuji Allahnya bagaimana? Belajar dengan sungguh-sungguh. Apakah bagian dari itu? Bagian tidak? Iya. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Itu wajib. Perintah siapa? Perintah Rasulullah. Rasulullah perintah dari siapa? Dari Allah. Saat kita melakukan pembelajaran dengan baik, saat itu kita sedang memuji Allah dengan perbuatan dan kewajiban kita. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Selanjutnya, makhluk memuji makhluk atau hadis ala hadis. Makhluk memuji makhluk siapa? Seperti Bapak memuji semuanya di sini, ya? Atau teman kalian nih, dia cantik banget subhanallah, atau dia ganteng banget masya Allah. Begitu. Nah itu adalah memuji makhluk kepada makhluk. Tapi pada hakikatnya ketika kita memuji makhluk kepada makhluk, pada hakikatnya kita sedang memuji Allah. Kenapa? Karena yang diciptakan itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi ketika kita memuji makhluk yang lain, saat itu kita sedang memuji Allah, karena itu adalah ciptaan daripada Allah. Makanya tidak boleh yang namanya bullying. Ya, ada gak nih di antara kalian yang suka membuli? Itu tuh tidak boleh. Sama dengan kalian itu sedang membenci ciptaan Allah. Kalian sudah menjelek-jelekan ciptaan Allah. Coba contohnya, kalian bisa menciptakan mobil atau menciptakan apapun, terus sama orang lain dihina, kira-kira enak tidak? Tidak enak. Makanya tidak boleh yang namanya menghina makhluk yang lain. Baik. Sekarang dibagi kelompok ya. Siap. Ya, silakan masing-masing kelompok semuanya mencari dalil dan juga hadisnya tentang masing-masing. Coba dibagi 4 kelompok saja. Yang satu untuk qadim ala qadim, yang kedua untuk qadim ala hadis, yang ketiga ya hadis ala qadim, yang keempat hadis ala hadis. Silakan dibagi kelompok 4. Oke, silakan boleh untuk mencarinya, boleh dari Al-Quran atau buku yang ada, atau dari media internet, boleh. Silakan. Ayo, tinggal presentasi, pura-puranya udah. Iya, pura-puranya udah ya. Silakan untuk mempresentasikan ya hasil daripada risetnya, ya, dalil-dalil tentang Allah, memuji Allah. Silakan. Siapa yang sudah selesai duluan, silakan. Ya, di kelompok 1. Ya, apa di rumah
Kasih waktu dulu. Ya. Kodim. Masa kelompok ya, satu. Kode malah kode ini pas sudah satu. Ya, silakan untuk mempresentasikan ke depan, ya. Tepuk tangan. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kami. Oh, iya. Sari Rumput Papayun. Ibu-ibu yang oh iya. Iya. Kasih W. Biasa ada. Mama mari. Oh nada do. Itu namanya. Bapak. Kalau dikasih nilai Bapak. Payun. Mau dunan lebih Pak. 17 Pak bocor. Paling cik itu Bapak. Oh itu lah. Yang lucu cina. Foto lebih. Ya. 1, 2, 3. Maksudnya mana di mana kelompok paling heboh. Kelompok paling heboh ada di kelompok 1. Cantik, imut dan lucu. Langsung aja ke materi. Tadi kelompok 1 itu tentang kodim ala kodim, yang artinya Allah memuji Allah. Itu ada dalam Quran surat At-Toha ayat 14 dan Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Yang Quran surat At-Toha ayat 14 itu yang artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dan yang Al-Ikhlasnya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Yang Al-Ikhlas coba baca. Teteh Put, baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ke kelompok 2. Mana? Dikasih apa? Dikasih nama. Dewi mau yang video mana Rumi? Oh ya mau tentang video kemarin. Siap kelompok 2? Siap ya? Oh ya. Keren ya dulu. Teteh Evi mau ikutan nggak? Ayo. Anak mau ikutan nggak? Ayo Teh Evi. Aku nggak bisa ya. Ayo, semua pasti bisa. Siap
Oh, baca hadis dulu ya. Alana, kebetulan Alana mondok nih. KM. Ya. Ayam nak baca hadis ya. Mana jadi? Lain nakal. Awusu kabur ke jalan sahabat. Ayam kena lempar dianggap marsi. Barang-barang. Ayo deh abang. Deh babang sini deh. Ayo. Mulai ya, surat Al-Qalam ayat 4 berbunyi. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin. Wa innaka teh artinya dan sesungguhnya. Kemudian la'ala teh artinya engkau benar-benar khuluqin, pencipta. Alana ini cita-citanya guru. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad memiliki akhlak yang mulia dan luhur. Bahkan para ulama menafsirkan bahwa akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran. Teksnya wa innaka la'ala khuluqin adzim. Oh, ada yang ditambahin ya? Teh Mariani atau Teh Femi? Teh Femi, oh ada yang ditambahin? Cukup aja. Baik, itu tadi penjelasan tentang hadis Al-Qadim ya? Tentang hadis Al-Qadim. Sekian dari kelompok 2. Kelompok 2, keren. Tepuk tangan. Baik, ya semua kelompok sudah ke depan mungkin begitu aja ya. Oh, ada yang satu lagi? Oke, boleh siap. Berarti sekarang yang maju adalah kelompok 3. Sebenarnya nanti itu harusnya ada sesi tanya jawab. Silakan kalau misalkan yang dijelaskan, yang merasa penasaran, yang ingin tahu, boleh bertanya ke kelompok yang ada di depan ya. Silakan. Atau ada yang mau menyangkal barangkali ya, menambahkan silakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Yel-yelnya apa yel-yelnya? Yel-yelnya apa? Nggak apa-apa happy ye. Ya, ya. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan yel-yel. Ye. 1, 2, 3. Happy ye, happy ye. Ayo Kawan merawat bumi, berguru pada bumi, alam jadi lestari, harmonis seisi bumi. Contoh perilaku makhluk dapat dilihat dalam interaksi sosial sehari-hari antar manusia, di mana satu individu menyatakan penghargaan atau kekaguman terhadap individu lainnya. 1. Memberikan pujian tulus atas pencapaian. 2. Menghargai penampilan. 3. Memuji bakat atau kemampuan. 4. Mengapresiasi sikap baik. 5. Mengagumi hasil karya. 6. Memberikan semangat dan motivasi. apa? Hadis Anisa, Quran surat 4 ayat 59 yang memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menjadikan hadis sebagai rujukan saat terjadi perselisihan. Selain itu, Quran surat An-Nahl ayat 16 menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran agar Nabi Muhammad SAW
menjadikannya penjelasan bagi umat manusia yang merujuk pada fungsi hadis sebagai penjelasan Quran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, itu adalah dalil-dalil yang sudah bisa kita temui di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, kita wajib mengimaninya, ya. Kita wajib untuk mengimaninya karena di dalam iman, ya, iman yang pertama apa? Iman kepada Allah, iman kepada iman kepada kita. Nah, ini rukun iman yang ketiga itu kita harus beriman atau percaya kepada kita. Jadi keterangan-keterangan yang sudah kakak-kakak semuanya cari itu kita harus bisa diimani. Iman itu seperti apa? Iman itu tidak cukup hanya dengan pengakuan, tapi harus dengan perbuatan. Bapak, contoh iman seperti apa? Misalkan kalian tahu percaya bahwa sholat itu adalah hukumnya wajib. Ketika kalian mendengar adzan lalu berhenti diam sebentar, lalu meninggalkan semua aktivitas lalu pergi sholat, itu adalah bagian dari implementasi daripada iman. Kita berarti percaya. Tapi kalau misalkan mendengar adzan lalu kita biasa saja, diam saja, santai-santai saja, berarti imannya belum sempurna. Imannya hanya baru sampai di dalam hati, belum bisa dalam perbuatan dan tindakan. Begitu ya kan? Baik, karena tugas sudah dilaksanakan tadi semua, jadi kesimpulannya hari ini kita patut untuk memuji kepada Allah dan segala ciptaan Allah. Baik, ada pertanyaan di sesi terakhir ini? Tidak ada. Oke, Bapak kasih tugas semuanya cari contoh-contoh tentang memuji kepada Allah. Mungkin ngasih tugas itu ya? JK, kumpulin lagi. Refleksi kan ya? Ya, refleksi ya. Tahu sejauh mana kalian mengetahui tentang itu ya? Oke, baik. Mungkin itu saja ya pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan kita bisa melanjutkan lagi pembelajaran di minggu yang akan datang. Insya Allah minggu yang akan datang kita akan belajar tentang ayat yang kitab yang selanjutnya. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ya selanjutnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak tutup pembelajaran hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak terima kasih, tepuk tangan sekali lagi.